Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, kata Rasulullah, "Man hafadha 'ala sholati akramahullahu ta'ala bi khamsi khisalin." Barang siapa hafadha 'ala sholati, barang siapa yang menjaga, meraksa pada apa? 'Ala sholati, menjaga sholat 5 waktu. Akramahullahu ta'ala, maka Allah akan memuliakan orang tersebut berapa? Bi khamsi khisalin, 5 perkara. Jadi Allah akan memuliakan kepada orang tersebut 5 perkara. Kalau saya sudah mengatakan barang siapa, itu semuanya Pak umum, man lil umum, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah tua maupun yang masih muda, seluruh umat muslim itu ketempel kalimat man. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah akan memuliakan kepada orang tersebut 5 perkara. Yang pertama, yurfa'u anhu dhaikil 'aish. Yang pertama, Allah bakal hilangkan dari apa? Dhaikil 'aish, karupekan kehidupannya. Rupek kehidupan. Jadi kesusahan dalam kehidupannya itu bakal dihilangkan oleh Allah. Nah, sudah tergambar nih di hati Allah. Wah, bisa dihilangkan kesusahan berarti disugihkan berarti ini. Tidak semestinya, Pak. Artinya diangkat kesusahan ini, yaitu hatinya tidak akan merasa sulit, tidak akan merasa sempit. Tidak sedikit orang yang bergelimangan hartanya di mana-mana, tapi sulit bermuaya, sempit bercukup bermuaya, kurang baik. Nah, inilah berarti Allah tibakan di dalam hatinya itu tidak diberikan keberkahan. Allah, orang yang menjaga sholat 5 waktu akan dihilangkan dari sifat kerupakan hati, sehingga hidupnya itu akan teratur, hidupnya itu akan berkah, gitu ya. Kehidupannya itu akan stabil, tidak ada pakai trok, gitu ya. Tidak ada rasa aduh aing kumaha, tidak ada rasa man-man, karena alala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang mukmin tidak akan ditimpakan oleh Allah rasa yahzanun, rasa hazan, rasa rasa prihatin dan takut di dalam hati, gitu ya. Nah, yang kedua, wa adzabul qabri, tidak akan disiksa di alam kuburnya orang yang menjaga sholat. Makanya begitu di alam kubur itu, begitu seseorang diantarkan seluruh sanak saudaranya, diantarkan ke pemakamannya, begitu lengkahan terakhir ya, 7 lengkahan di tempat kuburan tersebut, barulah malaikat penanya dalam alam kubur itu yang buat itu nanya Pak, sampai ke situ Pak, gitu ya. Kalau misalkan mempunyai amal yang soleh, maka akan didatangkan rupa yang sangat wangi. Kalau misalkan nisbat dari laki-laki, akan didatangkan oleh sesosok makhluk nya seni, nya wangi, nya gulis, nya pibetaheun lah pokoknya. Ditanya oleh kita, Pak, siapa engkau? Saya itu adalah amalan-amalan waktu di alam dunia. Saya yang akan menemani sampai akhirat kiamat. Makanya ada yang mengatakan, orang yang mempunyai amal soleh, bahkan sampai mempunyai amalan mati syahid, itu tidak akan diberikan siksaan kubur, bahkan sampai luar biasanya dia tidak merasakan siksaan kubur. Begitu datang kiamat, dia dibangunkan oleh Allah, geus kiamat deui baik, saking tidak merasakannya siksaan kubur. Nah, inilah siapa engkau? Saya amalan-amalan waktu di alam dunia. Saya ini sholat 5 waktu di alam dunia. Saya akan menemanimu sampai hari kiamat. Sahabat itu betah.
Ciprus seperti kita ajalah malam pengantin anyar, malam pertama. Ya atau subuh bae banyak. Gitu ya, cepet jasa rasa. Gitu kan. Ya, kita lapor tidak berbeda seperti itu, Pak. Gitu ya. Tidak ada kerasanya. Nah, sebaliknya orang yang tidak mempunyai amalan yang soleh, waktu di alam dunianya melakukan hal-hal yang durjana, tidak pernah kenal dengan alim dan ulama, benci sama habaib, tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat 5 waktu, maka amalan juga akan datang itu Pak, ada datang. Tapi rupanya gitunya ada makhluk nyegoreng rupanya, nyebau, budi datang. Siapa engkau? Siapa lu? Kumaha aing bae sini. Galak lah. Aing amalan dia ya ke alam dunia ya. Aing teh salat dia ya. Itu nyerah kanan kau Pak. Aing nak maturan dia. Aduh di baturan kuno goreng mana betah sih. Gitu kan. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Makanya orang yang meraksa sholat 5 waktu, maka Allah akan mencabut siksaan dari alam kubur. Nggak kurang pokok nama amun dipayahan ke Allah jaga isu pagi toh insya Allah mau disiksa di alam kubur nanti. Belum rajin sholat 5 waktunya. Gitu. Yang ketiga, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih. Kata Rasulullah, orang yang meraksa sholatnya maka akan diberikan, ketika diberikan buku amalannya akan diberikan ke biyamini, ke belah kanan. Itu ciri dan tanda ketika seseorang sudah diberikan buku amalannya di belah kanan, itu ciri dan pasti akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana kalau di sebelah kiri? Ada ciri pasti Pak. Itu ada ciri. Makanya itu sebagai dilalah isyarat. Itu kita hidup di alam dunia ini mempunyai ciri bahwa harus ada tangan kanan. Nah, di sempat minum makan aja Pak ya, ada adabnya. Kita minum wasunnah syurbi biyamini gitu ya. Sunnah kita ketika minum oleh tangan belah kanan. Kan? Contoh apa sebelah kanan kalau kita mengikuti Rasulullah itu hanya 3 tegukan Pak. Gitu ya. Diawali dengan bismillah, 3 tegukan seperti ini. Mohon maaf, contoh. Itulah adab dari Rasulullah. Itu kita disuruh seperti itu Pak. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mau seaus apapun diajarin seperti itu Pak. Di dalam 1000 hiji berumah. Ngomong wis macul di sawah Pak. Wis macul di sawah Pak, sate kok los ya. Gitu ya. Nah, makanya itu dekat sama penyakit Pak. Dekat sama penyakit. Karena Rasulullah menyuruh sama umatnya itu melaksanakan yamin itu ada khasiatnya. Jauh daripada penyakit asam lambung dan penyakit dalam itu Pak. Kalau kita tekun melakukan sunnah-sunnahnya, ataupun kumaha geus teko yoga serangan ya. Kalau aing masih aus gitu loh. Allah. Gitu ya. Nah, itu dari segi makan. Rasulullah dalam satu riwayat dikatakan oleh sahabat kunyahannya itu sampai 22 wakilah 25 sekali ini apa kunyah. Terus aku apa kiri kanan blok Pak. Ataupun apa nih riwayatnya banyak. Sanggup karena golak itu salah kecil pemajikan. Gitu ya. Karena di agel bagus lah apa salah kecil sawah yo. Gitu ya. Wah tadi teh lain 22 kunyahan atau blok kiri. Kok balik malotot pemajikan. Dia ngejo beras tuh. Atau kokok kakak cina ya. Atau sekedar kieu gitu banyak. Nah, inilah oleh karena kita harus mengikuti adab-adab supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Penyakit itu diajarkan oleh Rasulullah. Inilah lalu tihillahu kitabahu biyamini. Ada yang lebih parah Pak. Apa? Diterimanya tangan sebelah kirinya dari belakang ala sobri dari belakang. Siapa? Untuk kaum kafirin.
gitu ya. Orang kafir mah diterimanya itu muridnya belah kene Pak. Aku langsung dikebuskeun bae ke malaikat kan. Sebab apa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Selain daripada itu jadi jadi suruh nang neraka. Nu ngaran suruh Pak mau ditaekeun kana asrul moal. Lamun Bapak ngaliwat misalkan ngaliwat nya. Nah, eta suruh atau geus asa moal mungkin eta suruh dikana liwat mungkin. Nah, begitu pun nisbat daripada orang kafir atau geus jadi suruh suruh bae jeung patekong. Nah, inilah kalau misalkan nisbat dari kita pada itu nasib banyak. Nah, kita berharapnya di tengah-tengah lah gitu ulah anak teuing. Gitunya anak teuing mau kerapan mun hidup itu Pak. Itu mah jelas benar gitu nya. Nah, inilah kita bahu diam ini. Yang nomor seterusnya wa yamuru ala sirati kal barqil khatib. Ketika melewati jambatan siratil mustaqim akan secepat kilat. Apa sih jembatan siratul mustaqim? Kita sering membaca di dalam surat Al-Fatihah. Siratul mustaqim. Apa itu siratul mustaqim? Siratul mustaqim itu jembatan antara surga dan neraka. Bila mau kita lolos di dalam jembatan tersebut masuk ke surga. Begitu misalkan kita nggak lolos, aku nyepus tahan dapat neraka. Nah, makanya ini yang dinamakan jembatan bukan kayak jembatan apa Suramadu betul itu ciri-ciri dan lain bukan. Jembatan Siratul Mustaqim itu adalah panjangnya itu nanjaknya 1000 tahun, turunnya 1000 tahun, datar 1000 tahun, nggak pernah berubah, turun 1000 tahun. Makanya ia gede nage, segede rambut dibelah 7 Pak. Ya Allah ya. Rambut dibelah 7. Segetna eta jembatan Siratul Mustaqim Allah batan pertama Sayyidina Ali. Pedang Sayyidina Ali dalam satu riwayat ada yang mengatakan orang ada lagi yang meledek Rasulullah. Katakan yang meledek Rasulullah itu palanya lidah orang yang meledek Rasulullah itu masih kering atau hulunya dibawa ke Rasulullah Pak. Seget-seget nah eta jembatan Siratul Mustaqim lebih seget dibatan pada Sayyidina Ali. Ini gimana amalannya begitu melewati itu Pak? Ada yang lewat oleh kakinya sendiri, lambat, bebas, kehendak, bulah-bulah. Ada yang oleh lidahnya sendiri, ada yang merangkak, ada yang oleh perutnya. Bagaimana amalannya? Nah, tapi orang yang meraksa sholatnya karbal-kil khotib seperti kilat menyambar, berebet di sabrang gitu. Berebet di sabrang. Bahkan ada yang mengatakan, ada yang menggunakan kendaraan apa? Domba, sapi. Untuk siapa? Orang yang sering sedekah dan berhutang itu akan ketukannya sendiri, Pak. Kerbau, sapi, onta, domba gitu ya. Makanya disunahkan ketika menyembelih kurban itu, ini kakinya ini jangan lilit semua Pak. Jangan lilit satu sisain. Kenapa? Supaya dia ngamuknya itu ciri nanti di kapal terkotip bumpangnya apa tadi gitu. Di jembatan Siratul Mustaqimnya itu lari. Oh berarti Pak Ustadz kalau ditaliin semua ini kambingnya nggak bakal jalan atau begitu sih? Nggak gitu juga konsepnya. Ada yang ulama mengatakan kan kalau besok ngamuk itu Pak, nanti di jembatan Siratul Mustaqimnya bakal lari ya. Bunga ayam gerak kasur, Nah inilah karbal-kil mukhotib. Barki kilat menyambar. Nah kalau kita berbicara barki ini mustaq sama dengan buruk. Nah oleh karenanya itu hayawan itu disebut buruk itu nisbat dari kata barki artinya kilat. Nah ini si buruk ini banyak tutunggangan Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Nah ketika Isra Mi'raj ini menunggangi buruk. Nah buruk ini kecepatannya secepat kilat gitu ya. Secepat kilat ini salah satu kendaraan yang digunakan oleh Rasulullah. Ini hanya bagi teman murai Pak buruknya ya Pak. Itu kan Allah menyuruh Jibril ke surga lah. Dia sampai ke taman surga, ambillah buruk yang ada cap Muhammad. Nah begitu malaikat ini ada satu keanehan gitu.
Begitu nyampe di pelataran surga, ada menemui buruk 40 juta ribu buruk. Ini semua dicapnya Muhammad, penderit bulu doang kata malaikat Jibril. Aduh, kumaha. Tapi malaikat Jibril tidak berhenti sampai situ. Matroli lah, mulai mah air pekidahan, ayam ulin baik gitu banyak namanya juga hewan ternak. Tapi ada satu hewan buruk itu semprot baik ini baik terus setelah didatangi oleh malaikat Jibril. Kenapa engkau buruk? Yang lain pada bergembira akan ingin menjadikan keturunan Muhammad, tapi engkau sangat lesu, sangat tidak bersemangat. Saya sudah tidak makan 40 tahun Jibril, 40 tahun. Kenapa kok kamu tidak makan, tidak minum? Karena saya ingin, penasaran, ingin sekali bertemu dengan yang makhluk Allah yang bernama Muhammad. Hanya disitulah, wahai buruk, bergembiralah. Hari ini aku akan datangkan kepadamu, kepada kekasihmu Muhammad. Ngekip dirinya ya. Makanya ada di dalam istilah takdir mulad zaman musarrajan. Di kondalian, di kondalian dan di rapih di dandanan, di dandanan itu loh. Itulah, inilah wayamuru ala sirati kalbartil khotib. Yang terakhir, orang yang merasa dirinya akan sholat 5 waktu, yaitu wayudkhilul jannata bighairi hisab, akan dimasukkan ke surganya Allah bighairi hisabin, kalian tidak menggunakan hisaban, tidak dihisab, langsung dimasukkan ke surga. Bulan beri bulan, ini jamaah al-husna ya, iya Pak, sudah sholat 5 waktu, suka Pak, berjamaah, iya Pak, udah ke surga aja, tanpa dihisab lagi. Karena orang yang dihisab itu Pak, aduh husab waktu, kalau orang ngomong hisaban, jika waktu orang entah akhirnya, namun dihisab, masya Allah. Jika nak al-kahpari, wetan orang begitu, waduh kalandar. Dibalangkan pada kamu kalanda banyak kata agama. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Muslim, khususnya melaksanakan sholat 5 waktu, dan mudah-mudahan kita semua diberikan sehat panjang oleh Allah, diberikan turunan yang soleh-solehah, diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah fi ni'mah wa ikrafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin al-alifil ma'rufi ujurul hajati. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, irfa' lahum ad-darajat wa da'if lahum al-hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata ma'al anbiya'i wa aba'i wal ummahat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna min ibadika shalihin wa la taj'alna min ibadika zalimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa addaita wa la daynan illa qadaita wa la daynan illa addaita wa la maridan illa syafaita wa la faqiran illa agnaita
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.